Ini Michael, Yuna, buat kaget aja. kamu lagi ngapain? Ya ini aku lagi ada tugas dari dosen, Tugas apa? tugas analisis kandungan dari buah sih. Terus aku milih buah mangga. Oh, terus yang kamu bingungin apa? Aku bingung caranya gimana. Oh, itu. Hmm, menurut aku kamu bisa pakai kromatografi loh. Apa? Kromatografi? Apa itu? Jadi kromatografi itu adalah salah satu teknik pemisahan komponen-komponen senyawa kimia dari suatu campuran yang kompleks. Oh, gitu ya. Ya, jadi kromatografi itu kamu bisa pakai buat ini loh, buat analisis kandungan mangga itu. Bentar deh, kayaknya aku punya video yang bisa kamu pakai sebagai referensi. Video, boleh dong dikasih nampak? Boleh. Jadi kromatografi itu ada banyak, Michael. Nah, salah satunya adalah kromatografi kolom. Nih ya, aku kasih lihat. Teman semua, kembali lagi dengan saya Santia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kromatografi kolom. Nah, teman-teman semua, apa itu kromatografi kolom? Jadi, kromatografi kolom terdiri dari dua kata, yaitu kromatografi dan kolom. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa itu kromatografi dan apa itu kolom? Nah, jadi kromatografi adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran dari komponen-komponennya berdasarkan fase gerak dan fase diam. Sedangkan untuk kolom adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran tersebut dari komponen-komponennya. Jadi dia adalah perangkat atau media yang akan digunakan nanti dalam proses pemisahan campuran tersebut. Teman-teman, untuk kolom yang kita gunakan nanti itu harus bersifat gelas atau kaca. Nah, kemudian kolom tersebut dia dapat berdiri secara vertikal. Kenapa? Karena prinsip dari kromatografi kolom adalah senyawa yang nanti akan dianalisis, dia akan turun ke bawah dan dia akan bereaksi dengan fase diam. Nah, contoh daripada kolom ini apa? Contoh daripada kolom ini ada dua, yaitu biuret dan ada juga kolom kromatografi, dan masih banyak juga teman-teman ya, teman-teman juga bisa mencarinya. Nah, kemudian apa itu fase diam dan apa itu fase gerak? Jadi, fase gerak adalah bahan yang nanti akan menggerakkan atau dia yang akan membantu sampel atau senyawa supaya dia berinteraksi dengan fase diam. Fase gerak juga biasa disebut dengan eluen. Nah, teman-teman, apa contoh daripada fase gerak atau eluen ini? Jadi, contohnya itu seperti alkohol, metanol, etanol, atau air. Tapi, yang sering digunakan dalam kromatografi kolom, fase geraknya adalah alkohol. Sedangkan fase diam adalah bahan yang berada pada dinding kolom tersebut. Contoh daripada fase diam yang sering digunakan adalah silika gel, alumina, dan magnesia. Mengapa ketiga bahan kimia ini sering digunakan dalam proses kromatografi kolom sebagai fase diam? Karena ketiga bahan ini memiliki afinitas yang sangat tinggi, sehingga dia mudah bereaksi dengan senyawa yang akan dianalisis, sehingga nanti akan memudahkan proses kromatografi kolom. Jadi teman-teman, prinsip daripada kromatografi kolom ini adalah supaya kita dapat memisahkan campuran dari komponen-komponennya berdasarkan pergerakan afinitas atau interaksi antara sampel yang kita gunakan dengan fase diam dan fase gerak. Nah teman-teman, selanjutnya Santia akan menunjukkan bagaimana proses daripada kromatografi kolom ini, cara kerjanya seperti apa. Jadi simak baik-baik ya. Sebelum kita akan melakukan uji coba, kita terlebih dahulu harus mengetahui langkah atau step dalam proses kromatografi kolom. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memasukkan gelas bol ke dalam kolom. Contoh dari gelas bol ini adalah kapas. Fungsinya apa? Untuk memisahkan campuran dari dua senyawa yang membuat larutan jenuh dari campuran menggunakan pelarut yang lebih disukai dalam kolom, dan mencegah penyumbatan fase diam yang digunakan. Untuk yang kedua yang kita masukkan ke dalam kolom adalah fase diam.
fase diam yang dimasukkan ke dalam kolom menggunakan dua metode. Yang pertama metode kering, yang kedua metode basah. Serbuk absorben untuk metode kering, dia langsung dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian barulah eluen ditambahkan dengan memadaskannya. Sedangkan pada metode basah, serbuk absorben ini tidak langsung dimasukkan ke dalam kolom, tetapi dia dicampur terlebih dahulu dengan eluen menjadi bubur, barulah setelah menjadi bubur dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya, yang ketiga adalah memasukkan fase gerak. Fase gerak seperti yang sudah saya katakan di awal, dia merupakan eluen. Jika sampelnya polar, maka eluennya harus kurang polar. Eluen kurang polar dengan sampel polar akan menghasilkan pergerakan yang lambat tapi sempurna, maka volume eluennya juga harus banyak. Begitupun sebaliknya, jika eluennya polar dengan sampel yang kurang polar akan menghasilkan pergerakan yang cepat tapi tidak sempurna, maka volumenya juga kecil atau sedikit. Nah, yang keempat yang kita masukkan terakhir adalah sampel. Sampel ini nanti dia yang akan berinteraksi dengan eluen. Setelah dia berinteraksi dengan eluen, dia akan bercampur dengan fase gerak tersebut. Dan dia akan turun ke bawah sampai ke plat tetes dan menghasilkan fraksi-fraksinya. Nah, dalam percobaan ini, yang kita gunakan sebagai glasswall adalah kapas. Untuk fase diamnya kita menggunakan metode basah dan yang kita gunakan di sini adalah silika gel. Fase geraknya kita menggunakan air karena sampel yang kita gunakan di sini adalah polar. Maka eluennya harus kurang polar atau non polar. Contoh yang kami ambil atau yang kita lakukan pada percobaan kali ini adalah air. Nah, otomatis nanti volume yang harus kita tambahkan ke eluennya harus banyak karena pergerakannya yang lambat. Tapi dia pasti akan menghasilkan hasil yang sempurna. Dan sampel yang kita gunakan dalam percobaan ini adalah fraksi etanol pada kulit mangga. Berikut alat yang digunakan dalam proses percobaan kromatografi kolom ini adalah yang pertama itu ada sampel. Tadi sampelnya adalah fraksi ekstrak etanol kulit mangga. Kemudian eluennya adalah air. Bahan yang ketiga adalah silika gel sebagai fase diam, eluen ini adalah sebagai fase gerak. Kemudian kapas ini adalah sebagai glasswall. Kemudian untuk alat yang digunakan, yang pertama ada pipet tetes, yang kedua ada batang pengaduk, yang ketiga ada corong, yang keempat ada biuret sebagai kolom. Kemudian ada plat tetes sebagai tempat hasil sampel yang akan kita pisahkan campuran menjadi komponen-komponennya. Kemudian ada statif, kemudian juga ada klem. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan nanti. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tahap-tahap atau proses yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk kepada step yang pertama atau langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita akan memasukkan kapas ke dalam kolom. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita membuat bubur silika gelnya ya teman-teman. Jadi silika gel dimasukkan ke dalam gelas beker. Setelah silika gel dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian masukkan eluen ke dalam gelas beker yang sudah berisi silika gel tersebut. Nah, ketika eluen sudah masuk ke dalam gelas beker dan bercampur dengan silika gel, ambil batang pengaduk, kemudian aduk perlahan-lahan secara terus-menerus sampai menjadi bubur. Setelah bubur silika gelnya sudah jadi, nah kita masuk. Setelah kita sudah membuat bubur silika gel, sekarang kita masuk ke tahap atau proses dari kromatografi kolom. Di sini sudah ada kapas, di sini juga sudah ada bubur silika gel yang kita buat tadi. Nah, ingat, step pertama dalam proses kromatografi kolom ini adalah kita akan memasukkan kapas terlebih dahulu ke dalam kolom. Setelah kapas dimasukkan, barulah kita masukkan bubur silika gel. Kita masukkan ke dalam kolom. Setelah kita masukkan bubur silika gel, barulah kita ke proses selanjutnya atau tahap ketiga di mana di sini ada sampel, ada juga eluen. Kita masukkan eluen ke dalam kolom untuk step yang ketiga. Setelah eluen dimasukkan, barulah kita masukkan sampel ke dalam kolom. Nah, ketika sampel sudah masuk ke dalam kolom, dia akan berinteraksi dengan
eluen yang ada di dalam kolom tersebut. Maka eluen ini bisa jadi dia akan berubah warna. Dia akan berubah menjadi warna hijau karena dia berinteraksi dengan sampel tadi. Nah, setelah eluen sudah berubah menjadi warna hijau, kemudian karena eluen ini menggerakkan sampel tersebut keluar menjadi suatu senyawa baru atau fraksi yang baru, maka dia juga akan berubah warna di dalam silika gelnya karena sampelnya sudah turun menuju ke platetesnya. Nah, apa yang terjadi teman-teman tadi? Eluennya dia berubah warna teman-teman. Dia sudah berinteraksi dengan sampel menjadi warna yang hijau tua. Kemudian bubur silika gelnya juga berubah menjadi hijau muda. Selanjutnya, kapasnya juga berubah teman-teman. Dan kita akan lihat nanti apa yang terjadi atau senyawa atau hasil dari warna yang dihasilkan pertama dari fraksi etanol pada kulit mangga ini. Nah, itu sudah ada ya yang keluar. Hasilnya warna apa? Di sini warna hijaunya terang banget ya teman-teman, hijau terang. Dia sudah mencapai warna putih tapi dia masih warna hijau yang terang. Selanjutnya, pada proses yang kedua di sini, ternyata sudah berubah ya teman-teman. Eluennya sudah menjadi hijau yang lebih muda dibandingkan sebelumnya, dan bubur silika gelnya yang berubah juga. Dia menjadi hijau yang lebih tua. Nah, ini adalah saat yang keluar. Ternyata dia menjadi hijau muda, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, dia menjadi hijau yang muda. Setelah dia menjadi hijau yang muda, ternyata teman-teman, kita lihat bagaimana prosesnya. Di sini eluennya udah berubah ya teman-teman. Eluennya sudah berubah menjadi warna yang kembali normal. Ada yang turun lagi teman-teman, terjadi perubahan warna lagi. Ini perubahan yang ketiga. Tapi di sini bubur silika gelnya masih berwarna hijau yang muda. Kapasnya menjadi lebih tua lagi ya teman-teman warnanya. Ini adalah sampel ketiga dari hasil percobaan proses kromatografi kolom. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana pergerakan atau interaksi yang terjadi sehingga menghasilkan ketiga warna tersebut. Untuk hasil yang pertama, ternyata yang keluar pertama itu adalah hijau yang terang tadi. Kemudian pada pergerakan yang kedua atau interaksi yang kedua, yang turun yang kedua itu adalah hijau yang muda. Selanjutnya, ya, untuk pergerakan yang ketiga, yang turun itu adalah hijau yang tua, teman-teman. Jadi, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, terdapat 3 hasil yang dapat kita simpulkan. Yang pertama di sini ada karotenoid, warnanya warna hijau yang terang, tapi dia sudah hampir putih ya teman-teman, tapi dia masih terang, hijau terang. Kemudian untuk hasil yang kedua, warnanya hijau muda. Di sini dicurigai adalah kelompok flavonoid, dan yang ketiga, warnanya hijau tua. Dia sudah mencapai warna yang sudah hampir sama dengan sampel. Tadi sampelnya itu dia berwarna hijau yang hampir hitam ya teman-teman, hampir sangat gelap. Dan untuk hasil yang ketiga ini kita lihat dia berupa kelompok tanin. Itu yang dicurigai. Nah, kemudian tadi ada namanya pergerakan atau afinitas yang terjadi antara ketiga ini. Jadi,
interaksi yang terjadi antara karotenoid dengan fase gerak dan fase diam, flavonoid juga dengan fase gerak fase diam, begitu juga dengan tanin, itu dapat mempengaruhi nanti siapa yang lebih dahulu keluar. Jadi kenapa tadi karotenoid yang keluar? Karena dia dapat berinteraksi dengan cepat dengan fase gerak dan fase diam, sehingga dia menghasilkan hasil yang lebih cepat juga, sehingga dia tadi cepat turun. Nah, teman-teman, selanjutnya ingat bahwa tadi dari proses fraksi ekstrak etanol dari kulit mangga harum manis ini, eluatnya ini sudah menjadi senyawa tunggal. Jadi sudah ada senyawa tunggal. Jika kita akan melihat nih secara kuantitatif, dalam proses kali ini kita melakukan secara kuantitatif ya teman-teman, ingat. Kita hanya melihat warna yang dihasilkan, dia termasuk dalam senyawa apa. Jadi baru dapat disimpulkan. Tapi kalau misalnya kita nanti akan melakukan analisis secara kualitatif, dapat dilakukan dengan memonitoring fraksi dengan KLT. Jadi ada proses selanjutnya. Jika ingin mengetahui sebenarnya senyawa apa nih yang ada di dalam kandungan ekstrak etanol dari kulit mangga ini. Nah, dilanjutkan dengan penetapan kadar melalui spektrofotometer. Nah teman-teman, jadi begitulah cara kerja atau proses daripada kromatografi kolom. Nah, dari percobaan tadi ternyata ada 3 sampel, yaitu yang pertama hijau terang, yang kedua hijau muda, dan yang ketiga hijau tua. Dari percobaan tersebut, kita dapat melihat bagaimana campuran dapat dipisahkan dari komponen-komponennya. Seperti tadi, yaitu etanol atau fraksi etanol dari buah mangga, dia dipisahkan dari fraksi-fraksinya menjadi fraksi-fraksi flavonoid, karotenoid, dan juga tanin. Nah teman-teman, 3 sampel ini mempunyai interaksi ini yang berbeda-beda dengan fase gerak dan fase diam, sehingga mereka juga memiliki pergerakan yang berbeda-beda pula. Misalnya tadi yang hijau muda lebih dulu turun daripada yang hijau tua. Itu terjadi karena adanya pergerakan atau afinitas dengan fase gerak dan fase diam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kromatografi kolom itu prinsipnya adalah supaya kita dapat menganalisa bagaimana sih pergerakan interaksi antara sampel dengan fase diam dan fase gerak. Cukup sudah penjelasan dari Santia. Jika teman-teman ingin bertanya terkait lebih lanjut mengenai materi kita hari ini kromatografi kolom, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh, jadi boleh dong ini jadi referensi buat analisis kandungan buah mangga. Boleh banget dong, apalagi di sini videonya lengkap sama caranya. Terus fase diam sama fase geraknya menurut kamu gimana ya? Kalau aku boleh saranin sih, untuk fase diamnya kamu bisa pakai bubur alumina atau silika gel. Untuk fase geraknya kamu bisa pakai pelarut pada umumnya, contohnya adalah alkohol. Oh gitu ya, terima kasih Yun atas sarannya. Oke, sama-sama Michael. Nah, kalau kamu mau videonya aku kirimin ya. Oh, oke Bu, Yun, boleh. Semoga kamu bisa menyelesaikan tugas kamu dengan baik. Iya Yun, terima kasih. Bentar ya. Aduh, aku udah ditelepon nih. Aku mau olahraga dulu. Oke, duluan. Bye-bye. Hati-hati ya.